Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Mizanul Kubro. Sebelumnya, mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama ila amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin, khususan jami'i masyayikh ma'adil Lirboyo wa khususan mu'alif hadal kitab Al-Mizan Al-Kubro Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila hadratin abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa jami'ul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa iyyaka an tasma'u bihadhil mizani fatubadir ilal inkari ala sahibiha. Ini masuk pada fasal berikutnya atau bab berikutnya. Waspadalah kamu, katanya wa iyyaka, ketika kamu mendengarkan inilah atau mendengarkan Al-Mizan, mendengarkan isi dari kitab Al-Mizan, fatubadir ilal inkari ala sahibiha, kemudian kamu terburu-buru mengingkari terhadap pemilik atau penulis Al-Mizan ini. Wa taqulu kaifa yasihu li fulanin al-jam'u baina jami'il madzahib. Dan kamu berkata, bagaimana bisa seorang fulan itu mengumpulkan di antara semua madhab-madhab. Wa ja'alaha ka'annaha madhabun wahidun. Dan si fulan itu menjadikan semua madhab seakan-akan satu madhab. Min ghairi an tandura fiha aw tajtami'u bi sahibiha. Tanpa kamu melihat isi di dalam Al-Mizan itu, atau kamu mengumpulkan atau bergaul, tajtami' bi sahibiha, bergaul bersama pemilik atau penulis kitab Al-Mizan ini. Nah, jadi ada sebagian orang yang terburu-buru, kata penulis ini ya, Syekh Asy-Sya'rani ini, orang yang terburu-buru mengingkari penulis kitab Al-Mizan ini dan mengatakan bagaimana bisa seseorang itu mengumpulkan seluruh madhab yang berbeda itu seakan-akan seluruh madhab itu seperti satu madhab saja gitu. Tapi penilaian yang terburu-buru ini tanpa terlebih dahulu meneliti, mengkaji substansi dan isi dari kitab Al-Mizan tersebut, atau tanpa bergaul, mengaji atau klarifikasi, meminta penjelasan dari penulis atau pemilik kitab Al-Mizan ini gitu. Nah, fa inna dzalika jahlun minka tahawurun fid din. Maka sesungguhnya tubadir itu, terburu-buru itu adalah sikap bodoh dari kamu dan sikap sembrono atau tidak hati-hati dalam beragama gitu. Artinya ini kritik Syekh Sya'rani terhadap sebagian kalangan, di mana pada waktu
Syekh Sa'roni hidup, itu ada sebagian kalangan yang mengingkari itu, mengingkari kitab Al-Mizan ini, dan seolah-olah tujuan atau obsesi dari Syekh Sa'roni untuk al-jam'u, upaya mencari titik temu di antara perbedaan madhab itu dianggap tidak mungkin oleh mereka yang mengingkari kitab Al-Mizan itu. Sementara kitab Al-Mizan ini tujuannya adalah mengkaji seluruh perbedaan pendapat di antara madhab dan mencari titik temunya atau al-jam'unya gitu. Nah, mereka terburu-buru menilai tanpa mengkajinya dulu, tanpa klarifikasi, tanpa konfirmasi, tanpa mendengarkan penjelasan dari penulis kitab Al-Mizan ini dalam pergaulan gitu. Nah, ini ini sikap bodoh katanya gitu, dan sembrono dalam beragama. Bal iztama'a bi sahiha wa nadiriha. Bahkan kamu bisa sebenarnya berkumpul dengan pemilik kitab Al-Mizan, artinya bisa berkumpul, bergaul dengan penulis Al-Mizan, dan kamu pun bisa meneliti Al-Mizan. Fa in qata'aka bil hujjati wajaba 'alaihi ruju' ila qawlihi. Maka ketika sahib atau penulis atau pemilik kitab Al-Mizan itu menetapkan kepadamu sebuah hujjah, sebuah argumentasi, maka wajib bagimu untuk merujuk kepada perkataan atau kepada pendapat sahibul mizan itu, kepada penulis atau pendapat penulis Al-Mizan tersebut. Nah, jadi kalau memang penulis kitab Al-Mizan ini dalam menjelaskan satu masalah dengan hujjah yang baik, dengan argumentasi yang baik, tuh. Nah, maka ya Anda mestinya harus merujuk pada pendapat penulis Al-Mizan tersebut, karena penulis Al-Mizan sudah menjelaskan argumentasinya dengan baik gitu. Walau lam yasbaqhu ahadun ila mithlihi, dan meskipun ya kan belum ada satu orang pun gitu yang telah mendahului dalam menciptakan atau dalam menulis satu karya seperti karya penulis Al-Mizan ini. Gitu. Artinya meskipun sebelumnya itu belum ada ulama yang menulis kitab dengan gaya, dengan sudut pandang seperti kitab Al-Mizan ini gitu. Tapi kitab Al-Mizan ini sudah menyuguhkan al-hujjah, argumentasi secara struktur kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya maka mestinya Anda harus merujuk kitab Al-Mizan. Meskipun sebenarnya kitab Al-Mizan ini menurut Sa'roni itu baru, belum ada ulama sebelumnya yang menulis dengan sudut pandang atau pendekatan sebagaimana yang diketengahkan dalam kitab Al-Mizan ini. Wa iyyaka an taqula inna wadi'a hadhil mizan jahilun bisyari'ah fataqa'u fil kadzib. Nah, dan takutlah atau waspadalah kamu ketika kamu berkata bahwa orang yang menganggit,
orang yang menulis kitab Al-Mizan ini adalah orang yang bodoh terhadap syariat, maka kamu terperosok dalam kebohongan gitu. Artinya ini kalau saya melihat dari penjelasan ini, kitab ini karena pada masanya itu relatif baru gitu. Cara menarasikan satu argumentasi relatif baru, sehingga bagi kalangan masyarakat Muslim pada waktu itu ada orang yang kaget, tanda kutip gitu ya. Kaget kok seperti ini isinya Al-Mizan gitu. Nah, sehingga orang-orang itu mestinya harus waspada, jangan sampai orang-orang itu karena kaget menganggap bahwa orang yang menulis kitab Al-Mizan ini adalah jahilun bisyariah, adalah orang yang bodoh terhadap syariat. Kalau itu diucapkan bahwa itu sebenarnya satu bohongan gitu. Fa innahu idza kana mithluhu yusamma jahilan ma'a qudratihi ala tawjihi ahkami jami'i aqwalil madahib. Ya fama baqiya ala wajhil ardi al-an alimun, katanya gitu. Maka ketika sesamanya wadi'u hadal mizan, penulis penganggit kitab Al-Mizan ini dinamakan sebagai orang bodoh, ya kan? Sementara ia mampu untuk mengetengahkan hukum-hukum, rumusan-rumusan hukum seluruh pendapat-pendapat seluruh madhab, maka ya kan, kalau memang itu dinamakan orang bodoh, maka fama baqiya ala wajhil ardi al-alimun, maka saat ini sudah tidak ada lagi yang tersisa orang alim di atas bumi ini gitu. Artinya kalau penulis kitab Al-Mizan ini dan sesamanya itu dianggap atau dinamakan sebagai orang bodoh, sementara penulis kitab Al-Mizan ini mampu mengetengahkan, mampu menjelaskan berbagai rumusan-rumusan hukum dari berbagai ragam pendapat antar madhab, ya maka di atas muka bumi inilah saat ini sudah tidak ada lagi orang alim, katanya gitu. Artinya orang yang mampu menulis kitab saja dianggap bodoh, nah apalagi orang yang tidak mampu menulis kitab, kan begitu. Artinya berarti kan kalau begitu tidak ada lagi orang alim, katanya gitu. Nah, wa qad qala al-Imam Muhammad bin Malik, wa idza kanat al-ulumu minhan ilahiyatan wa ikhtisasati laduniyatan fala bad'a ay yudahhillahu ta'ala li ba'di mutaakhirin ma yattali'u alaihi ahad minal mutaqaddimin. Imam Muhammad bin Malik sungguh berkata, apa yang dikatakan, ketika ilmu itu adalah minhan ilahiyah, pemberian Tuhan, ya kan? Pemberian yang bersifat ketuhanan, pemberian Tuhan, dan ikhtisasat laduniyah, keistimewaan laduni. Artinya laduni itu kalau bahasa Jawanya itu ya, ilmu tiban gitu. Ilmu tiban itu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada hambanya gitu. Ketika ilmu itu memang betul-betul pemberian ilahi gitu, anugerah ilahi ilmu itu, ya maka Allah itu tidak akan menyimpan kepada sebagian mutaakhirin, ulama-ulama atau generasi akhir, tidak menyimpan sesuatu yang tidak, atau sesuatu yang belum terlihat atau belum ditelaah oleh salah satu dari mutaqaddimin.
Nah, ini menarik. Artinya gini, Imam Muhammad bin Malik itu ingin berkata begini, ketika ilmu itu adalah anugerah ilahi, pemberian ilahi, ya kan, dan memang bersifat ladunia, satu pemberian dari Allah langsung, ketika karakter ilmu itu memang kata al-ilmu nurun, katanya, cahaya Tuhan yang langsung disinarkan ke dalam diri hambanya, maka katanya Allah itu tidak menyimpan pengetahuan kepada mutaakhir, pada generasi akhir, ya kan, meskipun sesuatu itu belum diketahui atau belum dibahas oleh mutaqaddimin. Artinya Allah itu memberikan pengetahuan kepada umat manusia dari generasi ke generasi gitu. Allah memberikan pengetahuan dari generasi nabi, sahabat, tabi'in, terus sampai hari ini gitu. Makanya ada sebagian ulama mengatakan begini, malaikat Jibril itu kan tugasnya adalah pembawa wahyu Tuhan. Jibril pembawa wahyu Tuhan, Mikail bagi rizki dan hujan, ya itu ya. Jadi Jibril pembawa wahyu Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, wahyu Tuhan itu sudah selesai. Jibril sudah terakhir memberikan wahyu ke Nabi kita Muhammad SAW. Nah pertanyaannya, apa malaikat Jibril itu saat ini nganggur karena sudah selesai pewahyuan? Tidak. Malaikat Jibril itulah malaikat yang diutus oleh Allah menyampaikan cahaya ilmu itu ke hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang terbuka akal pikirannya. Jadi membawa ilham, ya, membawa wangsit, membawa pengetahuan itu kepada hamba-hambanya dari generasi ke generasi sampai hari kiamat nanti. Nah, ketika ilmu itu, kata Imam Malik, ketika ilmu itu memang minhah ilahiyah, pemberian Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan merahasiakan apapun, maka Tuhan tidak akan menyimpan pengetahuan apapun untuk generasi mutaakhirin, generasi akhir, ya kan, dan Tuhan pun tidak menyimpan, tidak merahasiakan sesuatu yang belum diketahui oleh mutaqaddimin, sesuatu yang belum diketahui oleh generasi senior, generasi awal, ya kan, kepada generasi mutaakhirin, generasi yang mutakhir, yang terini gitu. Jadi kan karena itu pengetahuan itu dinamis sifatnya. Apa yang dicapai hari ini oleh ilmuwan hari ini itu ada ilmu-ilmu yang tercapai yang sifatnya baru, sifatnya kebaruan, inovasi yang sebelumnya belum diketemukan gitu. Atau kalau misalkan dalam teknologi ditemukan komputer, ya, lalu kemudian satelit, lalu kemudian yang sebelumnya itu tidak ada. Mutaqaddimin itu atau orang-orang terdahulu itu tidak mengenal komputer. Nah saat ini kita mengenal komputer. Misalkan pesawat terbang baru beberapa puluh tahun yang lalu saja
yang sebelumnya itu belum ada pesawat terbang misalkan. Nah, teknologi, sains dan pengetahuan apa saja, diantaranya pengetahuan agama itu sifatnya dinamis. Apa namanya? Apa yang diraih atau ditemukan oleh generasi saat ini yang sifatnya baru, yang belum diketahui oleh umat Islam sebelumnya, itu adalah minhah ilahiyah, pemberian Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Jadi Tuhan atau Allah itu tidak akan pernah berhenti memberikan ilmu pengetahuan kepada hamba-hambanya yang sungguh-sungguh melakukan penelitian, sungguh-sungguh melakukan pencarian pengetahuan gitu, siapapun. Begitupun gitu ya dalam konteks kitab ini. Nah, kitab ini mengetengahkan satu kajian seluruh pendapat seluruh madhab, dikaji lalu kemudian dicari satu upaya untuk mencari al-jam'u, titik temu, lalu kemudian mendudukkan konteks perbedaan ini karena beda konteks gitu, atau beda latar belakang sosial kultur misalkan. Ini untuk takhfif, meringankan karena kondisinya berat misalkan. Lalu ini tasydid, beratkan karena kondisinya pada waktu itu memungkinkan untuk merealisasikan hal yang berat, hal-hal yang standar mestinya dilakukan gitu. Nah, itu menarik, ini bagus sekali. Artinya ketika ilmu itu pemberian ilahi, maka Allah itu tidak menyimpan atau tidak merahasiakan kepada sebagian mutaakhirin, tidak merahasiakan apa? Tidak merahasiakan sesuatu yang belum pernah diketahui oleh salah seorang pun dari kalangan muqaddimin. Bagus banget ini kata-kata Imam Malik ya. Fabillahi alaika ya akhi irji ilal haqqi. Maka demi Allah, wahai temanku, aku menganjurkan kepadamu untuk kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran. Wa tabiq fil i'tiqadi bainal lisani wal qalbi, dan sesuaikanlah dalam keyakinanmu antara lidah dan hatimu. Artinya antara lidah dan hatimu harus sesuai, seia sekata dalam keyakinan. Wala yasuddannaka an dalika kaunu ahadin minan ulama'is sabiqina. Dan sungguh jangan mencegah kepadamu dari upaya menyesuaikan antara lidah dan hati, kaunu ahadin minal ulama'is sabiqin, keberadaan salah seorang dari ulama terdahulu. Lam yudawwanu mithla hadhil mizani, di mana salah satu dari ulama sabiqin, ulama terdahulu itu tidak pernah membukukan kitab semacam kitab Al-Mizan ini. Ya kan? Jadi ya kalau ada kebenaran di dalam kitab ini, irji ilah, rujuklah kebenaran atau kembalilah kepada kebenaran. Harus konsisten antara hati dan lidah gitu. Nah, dan jangan menjadi penghalang. Jangan menjadi penghalang kalau ternyata
salah satu atau seorang pun dari ulama terdahulu itu belum pernah ada yang menulis kitab seperti kitab Al-Mizan ini. Artinya jangan mentang-mentang tidak ada yang menulis seperti kitab Al-Mizan sehingga alergi atau menjadi penghalang seseorang untuk mengakses atau membaca dan memahami kitab Al-Mizan ini gitu. Jangan menjadi penghalang gitu ya. Fa inna judal haqqi ta'ala lam yazal fayyadun ala qulubil ulama'i fi kulli asrin. Ini. Maka sesungguhnya kedermawanan Allah yang zat yang maha benar al-haq at-ta'ala itu senantiasa fayadun, meluberkan atau memanifestasikan ke dalam hati-hati para ulama fi kulli asrin, di setiap masa. Jadi kedermawanan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh generasi. Sebab kedermawanan Allah itu lam yazal fayyadun, akan senantiasa mengalir, lumer, termanifestasikan ke dalam hati-hati para ulama di setiap masa gitu. Wakhruj an ulumika at-tabi'iyyati al-fahmiyyati ilal ulumi al-haqiqiyyati al-kashfiyyati. Dan keluarlah kamu katanya, dari ilmumu yang bersifat natural, al-fahmiyah, yang bersifat pemahaman dan natural, keluar ke ilmu hakikat yang bersifat al-kashfiyah, yang penyingkapan spiritual, hakikat yang bersifat penyingkapan spiritual. Walau lam ya'lifuha tab'uka, meskipun tabiatmu itu belum terbiasa dengan ilmu hakikat itu. Artinya ini menarik. Jadi ilmu hakikiyah al-kashfiyah, ilmu kasunyatan atau kebenaran sejati yang bersifat penyingkapan spiritual, ya kan, itu kalau dalam saya baca ini bersifat pembebasan. Artinya bersifat pembebasan itu bersifat menyadari bahwa ilmu itu akan terus berkembang, akan terus dinamis setiap masa gitu, fi kulli asrin, karena jaudal haq, pemberian atau kedermawanan Allah itu akan terus mengalir. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu akan terus terus ada tanpa ada hentinya gitu. Artinya ilmu itu jangan dianggap hanya bagi generasi tertentu saja sehingga stagnan. Nah ini yang stagnannya ini. Jadi pembebasan dalam pengertian itu adalah pembebasan dari stagnan atau kejumudan gitu. Menganggap bahwa ilmu itu hanya privilege, hak istimewa satu generasi saja, tidak. Tapi ilmu itu terus akan diberikan oleh Allah dalam bentuk berbagai macam ilmu. Fa inna min alamatil ulum alladuniti antamujjaha al-uqulu min haitsu inkariha wala taqbaluha
illa bitaslimi faqat li gharabati tariqiha. Maka sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda ilmu laduni adalah akal-akal manusia itu mengenyahkan ilmu laduni itu min haitsu inkariha, dengan sekiranya ya akal itu mengingkari eksistensi ilmu laduni dan tidak bisa menerima akal itu terhadap ilmu laduni kecuali dengan cara bitaslimi faqat, dengan cara pasrah bongkoan atau percaya saja gitu. Karena di ghorabati tariqiha, karena anehnya atau langkanya jalan ilmu laduni tersebut. Jadi tanda-tanda ilmu laduni adalah ketika akal itu tidak mempercayainya, ketika akal itu mengingkari eksistensinya gitu. Karena dianggap oleh akal aneh gitu. Jalan metodologi atau jalan ilmu laduni itu oleh akal dianggap aneh, sehingga akal itu mengingkari, dan akal itu tidak bisa menerima ilmu laduni kecuali dengan taslim faqat, kecuali dengan taken for granted, menerima apa adanya saja gitu. Nah, ini tandanya bahwa akal itu ada batasnya. Karena memang akal, kenapa akal dinamakan akal? Akal itu kan ikatan ya, terikat ya. Akal tu aklan jamusan. Aku mengikat kerbau dengan ikatan yang sungguh-sungguh gitu. Nah, akal itu kan ikatan. Sehingga definisi ya, had itu kan batasan. Nah, batasan itu ya kerjanya akal. Padahal banyak hal-hal yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa didefinisikan. Ya kan, definisi itu kan kerjanya akal yang membatasi. Nah, kayak misalkan cinta, ya kan, perasaan, intuisi, rindu dan lain sebagainya itu kan tidak bisa dibatasi secara jamek-manik, mutorid munakis, secara definitif gitu. Cinta itu apa, nggak bisa gitu. Nah, itu tandanya bahwa ada sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh kerja-kerja akal. Itu ilmu laduni pun demikian. Makanya orang-orang ilmuwan itu, ya kan, ilmuwan misalkan matematika. Matematika itu kalau mungkin bagi orang awam seperti kita, matematika ya eksakta yang ilmu hitung saja gitu. Padahal matematika itu melampaui dari sekedar ilmu hitung, bisa ilmu seni, bisa untuk membaca fenomena alam, bisa membaca pola, bahkan matematika juga bisa diterapkan dalam kesenian, kebudayaan, dan sosial politik itu ya. Nah, pada tahap paling tinggi lagi, ilmuwan matematika atau saintis itu mereka akan menemukan hal-hal yang memang berangkatnya dari akal, kerja-kerja akal, tapi menemukan hal-hal yang pada akhirnya tidak masuk akal lagi gitu, atau suprarasional gitu, melampaui rasional. Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui rasionalitas. Sehingga kayak Albert Einstein sendiri itu kan orang yang memaksimalkan akal, malah justru mengatakan Tuhan tidak sedang bermain dadu. Artinya bahwa pada akhirnya dia menyimpulkan sampai pada eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan atau Allah gitu ya. Nah, jadi artinya kalau Tuhan tidak sedang bermain dadu itu, kalau dalam bahasa Islamnya Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia, abas gitu ya. Jadi segala sesuatu pasti ada hikmah, kegunaan dan manfaatnya gitu. Dan berarti itu Albert Einstein mengakui Tuhan ada.
gitu ya. Dengan rasionalitasnya sehingga dia menemukan hal-hal yang irasional atau suprarasional. Fa inna tariqal kasfi mubayinatun li tariqil fikri wa sayati fil fusulil al-atiyah insyaallah ta'ala. Maka sesungguhnya jalan mukasyafa itu berbeda, ya kan, bagi jalan pemikiran rasionalitas ya, dan ini akan dijelaskan dalam bab yang akan datang insya Allah gitu, ketika Allah menghendaki. Artinya nanti ada satu bab khusus yang membedakan antara thoriqil kasfi dengan thoriqil fikri. Artinya dengan jalan kontemplatif meningkat spiritual dengan jalan rasionalitas akal budi manusia gitu ya. Anna min alamati adami sihhati i'tiqadi talibi fi anna sa'ira a'immatil muslimina ala hudan min rabbihim kaunuhu yahsilu lahu fi batinihi dayiqun wa harajun idza qallada ghaira imamihi fi waqi'atin. Nah, lanjut, sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda tidak sahnya keyakinan seorang pencari kebenaran atau seorang pencari ilmu adalah gitu, bahwa seluruh imam-imam mujtahid umat muslim itu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Nah, itu kan kalau memang ini iya gitu, dan ini tidak sah ketika tolib itu yahsululahu fi batinihi dayqun wa harajun. Sohib ini atau pencari kebenaran atau pencari ilmu itu di dalam batinnya itu terjadi daik, kesempitan gitu, ketika dia taklid kepada selain imam madhabnya fi waqi'atin dalam masalah-masalah aktual atau dalam masalah-masalah yang terjadi gitu. Jadi gini, ini menarik banget ini. Jadi kalau misalkan ada keyakinan bahwa an-nasairu a'immatil muslimina ala hudam rabbihim. Nah, satu keyakinan ini bahwa seluruh imam-imam madhab, ya kan, imam-imam madhab umat Islam itu sesungguhnya adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya ala hudam rabbihim. Oke, satu. Nah, ini tesis ini diuji gitu, manakala seseorang itu melihat waqi'iyah, persoalan realitas, persoalan aktual yang ternyata gitu, hanya bisa dijawab dengan cara taklid ila ghairi imamihi, mengikuti pendapat selain imam madhabnya. Nah, ketika hatinya itu sempit sehingga menolak untuk taklid ila ghairi imamihi, gitu kan, taklid, menolak hatinya itu karena sempit, menolak untuk tidak taklid kepada selain imamnya, padahal realitas aktualnya itu penyelesaiannya mau tidak mau harus mengambil atau mengikuti pendapat selain imam madhabnya itu. Nah, kalau memang demikian, ya kan, hatinya sempit, ya kan, dangkal, tidak mau mengambil pendapat selain imam madhab,
padahal itu yang relevan untuk realitas aktual, maka berarti dengan berarti ini inkonsisten, gitu kan? Inkonsisten atau tidak konsisten dengan keyakinannya bahwa seluruh imam-imam madhab itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, ya kan? Nah, ini menarik. Jadi kalau konsisten dalam prinsip bahwa seluruh imam-imam madhab itu ala hudam mir rabbihim, mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, maka berarti dia mestinya harus melapangkan hatinya, ya kan? Memperluas cakrawala pikirannya untuk menerima, gitu, menerima seluruh pendapat-pendapat imam-imam madhab itu sebagai bukti mengafirmasi keyakinannya bahwa para imam-imam madhab itu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, gitu. Nah, kalau memang ada realitas yang mungkin yang maslahat itu mengambil pendapat di luar imam madhabnya misalkan, ya ambil saja pendapat itu, karena itu yang paling maslahat, gitu. Dan ini menandakan bahwa seluruh imam-imam madhab itu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Bukan hanya imam madhabnya saja, imam yang ditaklidi saja yang mendapatkan hidayah, petunjuk, tapi imam-imam seluruh madhab itu mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, ini menarik banget ya. Nah, wa yuqalu lahu aina qauluka inna ghaira imamika ala hudam mir rabbihim ala hudam mir rabbihi wa kaifa yahsulu fi qalbika dhayqun wa harajun minal huda. Ini. Dan dikatakan kepada orang itu, ya kan, kepada tolib itu, maksudnya pencari ilmu atau pencari kebenaran itu, dikatakan aina qauluka, di mana perkaraanmu, bahwa sesungguhnya selain imam madhabmu adalah mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dari Tuhannya, sementara di dalam hatimu itu telah terjadi daikun wa harajun, kesempitan minal huda, dari menerima petunjuk itu sendiri. Nah, ini menarik juga. Jadi kalau memang selain imam madhab, selain imam madhab yang diikutinya itu juga mendapatkan petunjuk dari Tuhan, nah bagaimana hatimu itu untuk menerima petunjuk kalau hatimu itu sempit? Nah, gitu kan. Jadi hati yang sempit itu kan berarti kan susah untuk menerima sesuatu dari luar masuk ke dalam. Sesuatu itu misalkan petunjuk. Nah, petunjuk mau masuk sementara hatinya sempit sehingga tertolak keluar lagi. Nah ini berarti ini menarik. Jadi bahwa misalkan gini, ada 4 madhab atau 14 kalau di sini tuh madhab atau 4 madhab lah ya. Misalkan kita ini sebagai pengikut Imam Syafi'i, oke? Nah, tapi kita meyakini bahwa anna sa'ira a'immatul muslimin itu ala hudam rabbihim. Seluruh imam-imam madhab itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Imam Malik dapat petunjuk, Imam Abu Hanifah mendapat petunjuk,
Imam Syafi'i mendapatkan petunjuk, Imam Ahmad bin Hambal mendapatkan petunjuk, semua mendapatkan petunjuk. Tapi kita pengikut Imam Syafi'i, kan begitu. Sebagaimana Hadratus Syekh mengatakan bahwa ahli sunnah itu adalah orang yang secara madhab fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab ini. Nah, kita mengikuti Imam Syafi'i misalkan. Nah, lalu kemudian ada satu kenyataan aktual, ternyata misalkan dari madhab Syafi'i ini kurang memadai untuk menjawab persoalan aktual itu. Ternyata ada di pendapatnya Abu Hanifah misalkan, madhab Hanafi misalkan, yang itu memadai dan lebih maslahat misalkan. Nah, tapi hati kita ini sempit dan tertutup, gitu, tertutup untuk menerima pendapat madhab Hanafi ini, gitu. Nah, berarti kan yang pertama ini inkonsisten, bahwa keyakinan yang pertama seluruh madhab ini ala hudan min rabbihim, tapi hatinya tidak bisa menerima. Dan hatinya pun itu berarti juga tandanya dia tidak bisa menerima hidayah, petunjuk, gitu. Nah, itu. Fahunaka tandahidu da'wahu wa tadharu lahu adamu sihhati aqidatihi in kana aqilan walhamdulillahi rabbil alamin. Maka di situ karena itu menjadi sirna, ya, dakwahu, pendakuan atau pengakuan tolib itu, pencari kebenaran, pencari ilmu itu, dan tampak baginya ketidaksahan keyakinan tolib itu atau pencari kebenaran itu, meskipun dia adalah orang yang berakal. In kana aqilan walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini menarik sekali. Lalu kemudian faslun, i'lam ya akhi, ketahuilah wahai temanku, anni ma wada'tu hadhil mizan lil ikhwani min talabatil ilmi illa ba'da takarruri su'alihim li fi dhalika miraran. Kama marro awalal fusuli. Ketahuilah wahai temanku, sesungguhnya aku ini tidak mengarang kitab ini, tidak menganggit, tidak menulis kitab Al-Mizan ini untuk teman-teman dari talabatil ilmi, dari kalangan pelajar, gitu, kecuali setelah mereka itu berkali-kali memintaku untuk menulis kitab Al-Mizan ini, miroron, berkali-kali, meminta berulang kali, berkali-kali agar aku menulis kitab Al-Mizan ini. Jadi kalau saya tidak diminta oleh teman-teman pelajar itu untuk menulis kitab ini, saya juga tidak akan menulis, gitu. Jadi berdasarkan request atau berdasarkan permintaan, gitu, dari kalangan pelajar agar Syekh Sya'roni ini menuliskan kitab Al-Mizan ini. Ya, kama marro awal al-fusul, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal bab. Wa qaulihim li muraduna al-wusulu ila maqami mutabaqatil qalbi lil lisani fi sihhati i'tiqadi an-nasairul a'immatil muslimina ala hudan bir rabbihim fi sa'iri aqwalihim. Nah, perkataan ikhwan min talabatil ilmi itu, teman-teman pelajar itu kepadaku, keinginanku, maksudku adalah agar sampai
pada level atau makom kesesuaian antara hati dan lidah dalam sahnya keyakinan yang menyatakan bahwa seluruh imam-imam madhab umat muslim itu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya fi sa'iri aqwalihim, di seluruh perkataan-perkataannya, di seluruh pendapat-pendapatnya. Nah, falidzalika am'antu an-nadra lahum fi sa'iri adillati syariati wa aqwalis ulama'iha. Maka dengan demikian saya pun akhirnya memperdalam, ya kan, memperdalam analisa, memperdalam angan-angan, memperdalam penelaahan kepada imam-imam madhab itu di seluruh dalil-dalil syariat dan seluruh perkataan-perkataan, pendapat-pendapat ulama syariat. Gitu. Fara'aituha la takhruju an martabataini takhfifin wa tasdidin. Kemudian saya melihat dalil-dalil itu tidak keluar dari dua martabat, dari dua level. Yang pertama takhfif, meringankan, yang kedua tasdid, memberatkan. Nah, jadi gini, kan katanya kalau ada pengikut madhab Maliki, pengikut madhab Syafi'i, pengikut madhab Hanafi, pengikut madhab Hambali misalkan, ada banyak pengikut, tapi masing-masing pengikut itu meyakini bahwa 4 madhab itu, atau lebih ya, kalau di sini lebih, itu mendapatkan petunjuk dari Tuhan, ya kan? Nah, ini bagaimana agar konsisten gitu, konsisten dengan keyakinan itu? Karena apa? Kalau konsisten itu menjadi bisa terjadi tasamuh gitu, terjadi toleran antar madhab, tidak fanatik terhadap madhabnya sendiri gitu. Karena dia dari awal sebenarnya meyakini bahwa seluruh madhab itu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Oke, nah karena itu bagaimana ini gitu? Keresahan para intelektual pada waktu itu, keresahan dari para pelajar pada waktu itu, bagaimana agar sesuai gitu loh, antara lidah dan ucapan, antara lidah dan hati, antara prinsip dan perilaku gitu. Nah, sesuai itu sesuai dalam menghormati seluruh madhab-madhab yang berbeda itu, karena seluruhnya itu mendapatkan petunjuk kan gitu. Nah, bagaimana gitu? Makanya keresahan itu diwujudkan dalam bentuk permohonan kepada Syekh Sya'roni untuk menulis apa sih yang sebenarnya terjadi, atau sebenarnya seperti apa perbedaan-perbedaan pendapat itu. Sebenarnya perbedaan-perbedaan pendapat itu dihargai agar juga tercipta toleransi gitu kan. Dan ternyata tidak seluruh madhab itu, tidak, setelah ditelaah seluruhnya oleh Imam Sya'roni, ternyata tidak bisa keluar dari dua konteks, tasdid dan takhfif, memberatkan dan meringankan gitu. Fattasdidu lil aqwiyai wat takhfifu lid du'afai kama marra. Maka hukum yang ketat itu bagi orang-orang yang kuat, sedangkan hukum-hukum yang ringan itu bagi orang-orang yang lemah, sebagaimana penjelasan yang sudah dijelaskan di atas. Lakin yang bagi istisna'u ma warada minal ahkam bi hukmi takhyir. Akan tapi sebaiknya memang ada pengecualian hal-hal yang sudah ada di dalam hukum-hukum bi hukmi takhyir, dalam hukum-hukum memilih gitu.
Jadi kullu syai'in mustasnayat ya. Segala sesuatu ada pengecualiannya. Mungkin pengajian malam hari ini dicukupkan sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.